bertepatan dengan bulan Oktober, tanggal 2 Oktober tepatnya kan kita memperingati Hari Batik Nasional. Jadi saya pikir mengambil tema ini untuk aktivitas anak-anak pada hari ini tuh cukup bermanfaat dan cukup berkesan pastinya. Apalagi ini merupakan warisan budaya asli Indonesia, yaitu membatik sendiri. Dan secara kebetulan sewaktu saya mau cari materi di internet, ternyata ada alat-alat untuk membatik yang dijual di online, juga termasuk semua perlengkapan untuk dibuat prakarya. Akhirnya muncullah ide kenapa tidak kita membawa anak-anak untuk belajar langsung praktek di tempat begitu. Walaupun hanya dengan bentuk-bentuk pewarnaan sederhana yang bukan seperti batik sebenarnya ya, tetapi paling tidak mereka merasakan yang namanya menggunakan canting seperti apa perasaannya. Dan yang luar biasa ternyata anak-anak cukup senang ya, mereka bukan hanya senang tetapi juga excited juga untuk menggunakan itu. Dan dalam hal ini mereka juga yang tidak saya sangka-sangka itu bisa bermeditasi sejenak, karena biasanya aktivitas itu kan selalu berhubungan dengan sesuatu yang gerak tubuh ataupun kita akan lebih ceria atau bagaimana lebih heboh lah ya terkesannya. Tetapi pada hari ini penuh dengan ketenangan dan mereka juga bisa belajar fokus. Nah, kira-kira seperti itulah. Tepatnya ini merupakan program dari Seci School sendiri bahwa anak-anak itu harus ada social work ya, di mana mereka harus terjun ke masyarakat, terjun ke lingkungan sekitarnya. Dan kebetulan berapa belas anak ini memilih untuk ikut kita di pendidikan rusun. Dan dengan itulah kita langsung mengajak mereka untuk beraktivitas bersama-sama supaya mereka juga bisa membimbing adik-adik mereka di Rusun 2 Cinta Kasih ini. Kegiatan ini akan berlangsung sampai bulan Desember. Jadi mereka programnya kurang lebih 1 semester ya, 1 semester. Jadi sampai bulan Desember akan tetap ikut kita. Dan harapan saya mungkin kalau mereka nanti ke depannya ingin melanjutkan, walaupun bukan program dari sekolah, secara pribadi ingin ikut serta, kita akan tetap membuka pintu lebar-lebar. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga ya harapan kita anak-anak rusun itu lebih banyak belajar tata krama, budi pekerti, dan juga mengenal lebih banyak wawasan dari luar pelajaran sekolah dari kita gitu, dari kita. Walaupun hal-hal kecil yang kita bawakan setiap bulannya, tetapi harapan kita tuh mereka mempunyai wawasan yang luas. Tidak ada salahnya kita memfasilitasi mereka untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Iya betul, di Rusun ini pertama kali. Kalau menurut saya lumayan ya kayaknya, karena kalau budaya humanis itu kan lebih penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya, bukan teori gitu. Tapi melihat anak-anak itu bisa rapi, bisa baris, udah gitu juga sampah nggak berantakan di mana-mana, itu menurut saya sih udah satu budaya humanis yang sangat baik di kehidupan sehari-hari gitu. Pastinya sih kalau untuk anak-anak jelas ada manfaatnya ya, mereka bisa berbaur dengan orang-orang yang bukan cuma sekedar di lingkungan mereka sendiri gitu. Bisa dibilang ini kan anak-anak yang mereka belum pernah kenal, dan di sini mereka harus membantu mereka untuk menyelesaikan satu kegiatan. Hari ini kan kita bikin batik gitu ya. Nah, ada beberapa anak yang memang berkebutuhan khusus gitu, jadi perlu perhatian lebih gitu. Saya cukup seneng sih ngeliat anak-anak tuh ternyata bisa langsung ngebantu gitu. Jadi ya ternyata apa yang diajarkan di sekolah untuk budaya humanis itu mereka bisa langsung praktekkan di sini gitu. Mudah-mudahan sih, kalau saya berharap semoga anak-anak di sini punya kesempatan untuk dapat pendidikan yang sama, bisa dapat kehidupan yang lebih baik lagi nantinya gitu. Terus juga bisa menjadi anak-anak berbakat yang punya kesempatan untuk berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya juga di masa depan. Gitu. Ini kedua kali saya ikut, saya merasa sangat senang karena ada pembantu, ada beberapa anak dari Rusun yang memang sangat membutuhkan bantu tambahan. Mereka yang cukup bisa digabungkan dalam satu grup, yang mereka yang kurang bisa dan membutuhkan bantuan tambahan dikumpulkan terus lebih banyak membantu yang grup yang membutuhkan bantuan. Saya sangat senang bisa membantu dan melakukan kegiatan bersama, terutama untuk kegiatan mewarnai, karena dapat berbicara juga dengan anak-anak dari Rusun. Saya berharap untuk mereka yang membutuhkan bantuan tambahan dapat akhirnya membaca dan menulis dengan sangat lancar. Karena ada satu yang saya kenal bernama Iqbal masih kurang dalam menulis.
Saya sedikit kesulitan waktu untuk mewarnai pola-pola batik karena saya pertama kali mewarnai batik dengan peralatan seperti canting. Ini kegiatan yang sangat baru dan unik untuk saya. Saya merasa senang dapat mempelajari cara mewarnai dengan batik. Walaupun waktunya terbatas, saya berhasil belajar 1 atau 2 hal.